Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video ini adalah cocok untuk Anda yang hari ini nggak punya bisnis atau Anda ingin mulai sesuatu bisnis dan ingin meraih 100 juta pertama. Simak video ini sampai selesai. Saya akan terangkan dengan detail di papan tulis ini. Oke, simak videonya sampai selesai. Berbicara tentang usaha, berbicara tentang bisnis, itu sangat mungkin sekali jika Anda bisa dapat 100 juta pertama. Jadi yang pertama, kuncinya adalah Anda yakin dulu, Anda fokus ya, 100 juta pertama. Wah, saya belum pernah mas mencapai angka segitu. Oke, jadi jika diterapkan, ini bisa menjadi 100 juta pertama Anda, insya Allah ya. 100 juta. Oke, 100 juta itu nolnya ada 8 digit, dan kita akan bedah ini, kita akan breakdown 100 juta ini sehingga teman-teman nanti agar nggak kebingungan gitu ya. 100 juta. Nah, jadi 100 juta ini teman-teman, ini kalau Anda misalkan mendapatkan keuntungan itu per piece, misalkan Anda jualan per piece 10.000, maka Anda perlu jualan 0,4, Anda perlu jualan sekitar 10.000 piece ya. Oke, jadi apabila Anda jualannya itu untungnya satu pieces itu 10.000 rupiah ya, maka Anda harus jual 10.000 piece untuk dapat 100 juta. Nah, jika untung Anda misalkan 100.000, ini perlu di breakdown seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa ngerti, oh ya, bisnis itu keuntungannya segini, jadi aku bisa ngedapetinnya itu harus jual berapa piece kayak gitu ya, untuk dapat untung bersih. Ini profit ya, ini profit atau laba ya. Laba 100 juta itu aku harus jualan berapa? Kalau 100.000 piece berarti Anda coba jualan 1.000 piece, Anda dapat 100 juta. Nah, misalkan satu per transaksi, misalkan Anda untung 1 juta, oke, maka Anda hanya cukup jualan 100 piece, Anda sudah bisa dapat 100 juta. Nah, hari ini kita kategorikan di level manakah Anda, di level mana Anda. Oke, jadi misalkan kita mengandalkan quantity gitu ya. Quantity itu ada apa ya? Quantity itu adalah Anda menjual jumlah. Jadi jumlahnya banyak gitu. Maka ya ini yang kita kejar, 10.000 piece. Kan keuntungannya beda-beda. Ada mungkin yang Anda itu ngambil keuntungan 20.000 ya. Kalau 20.000 berarti ya 5.000 piece gitu ya. Jadi ini Anda harus tahu dulu rumusnya. Untuk penjabaran itu seperti ini. Anda harus ngerti dulu nominal uang ya, keuntungan Anda dikali berapa piece yang terjual. Setelah itu nanti Anda tentukan targetnya. Paham ya? Jadi kalau Anda bisa tembus 10.000 piece ya dalam tempo waktu kurang dari 1 tahun misalkan, ya itu bagus. Jadi gini, sekarang mari kita cari, ini kan tadi udah jelas ya, mari kita cari barang-barang yang sekiranya bisa ngasilin 10.000 gitu ya. Oke, 10.000. Contoh nih, Anda jualan, misalkan saya punya produk ya, saya sharing aja. Saya punya produk namanya Sirus, itu produk sabun saya. Ya, produk sabun saya itu kalau Anda kulaan, Anda jadi reseller, itu ambilnya cuma 32.000. Jadi harga resellernya 32.000 ya. Contohkan juga misalkan ini Anda jadi resellernya Sirus misalkan ya. Jadi reseller Sirus itu produknya harganya 32.000 ya. Anda jualnya ke pasar 55.000. Oke, artinya Anda mendapatkan keuntungan 23.000 ya. Per transaksi Anda bisa menjual 55.000, keuntungan Anda itu per piece 23.000. Jualan sabun ya, enak dibicarakan enak ringan gitu dibicarain. Oke, ini aku hitung ya, 100 juta dibagi 23.000, itu juga kurang pinter ini. 4.000 ya, artinya Anda perlu jualan 4.300-an lah. Oke, untuk mencapai 100 juta Anda perlu jualan 4.300 piece ya, 4.300 piece sehingga Anda bisa dapat 100 juta. Nah, ini adalah contoh bisnis itu ya. Nah, setelah itu Anda perlu berpikir bagaimana caranya. Jadi 4.300 piece ini Anda bagi ya dalam tempo 1 tahun misalkan, per tahun berarti 1 tahun 365 hari, bener nggak?
Berarti 4.300 tinggal Anda bagi dengan 1 tahun, artinya 358 piece ya. Anda perlu menjual 358 piece per bulan untuk bisa mendapatkan 100 juta dalam 1 tahun. Jadi rata-rata 358 piece. Nah, ini yang perlu teman-teman mesti paham dulu. Jadi keuntungannya berapa, terus butuh quantity berapa. Nah, setelah itu baru caranya untuk mewujudkan itu. Oke, misalkan Pak ini banyak banget Mas. Ya banyak. Kalau Anda kerjualan sendirian, oke, ini saya akan bahas lagi, saya akan hapus lagi. Nah, jadi udah mulai dipahami ya. Jadi untuk dapat 100 juta itu Anda harus perlu mengukur profitmu itu, labamu untuk jual per piece berapa. Harus itu kamu harus jual berapa itu harus ngerti. Kalau nggak ngerti itu ya gerambiangan tok gitu, nggak akan kewujud gitu, bingung nanti. Nah, oke, misalkan targetnya tadi 350 pieces per bulan ya, selama 1 tahun untuk mendapatkan 100 juta. Oke, jadi Anda perlu jualan 350 piece. Nah, sekarang saya ingin Anda misalkan begini, saya akan breakdown lagi ya. 350 piece ini, kalau seandainya misalkan wah ini susah Mas, kita bingung. Nah, oke, kalau seandainya 350 piece ini Anda punya misalkan 35 dropshipper. 35 dropshipper itu apa Mas? 35 dropshipper adalah temenmu yang nggak punya modal gitu. Kamu nyari temenmu yang nggak punya modal, bro kamu mau nggak jualan barangku gitu, nggak usah modal ya, nanti tak kasih sekian. Kan kamu nggak modal, kamu cuma promo di WhatsApp aja dan sebagainya. Anda punya 35 dropshipper ya, 35 dropshipper di bisnis Anda nih. Anda nggak punya modal gitu. Nah, terus ini misalkan satu masing-masing dropshipper, jadi satu dropshipper bisa 10 piece per bulan. Maka dalam 30 hari ya, karena Anda punya 35 dropshipper, maka 1 bulan terjual 350 piece ya. Jadi dalam 1 bulan 350 pieces ini terjual gitu ya. Selesai targetnya, selesai gitu ya. Nah, jadi caranya begitu teman-teman. Kalau Anda jualan sendiri 350 piece ya Anda kelenger Pak. Garing. Anda lumayan gitu, Anda harus memerlukan luar biasa, marketing luar biasa. Tapi kalau Anda punya teman-teman, kamu mau nggak nih bisnis tanpa modal gitu, nggak usah pakai modal, kamu jualin aja barangku gitu. Cuma pakai WhatsApp aja, pakai apa ngomong-ngomong ke tetangga dan sebagainya. Masa jual 10 nggak bisa gitu ya. Jadi satu dropshipper suruh jualin 10. Untuk sabun yang harganya 50 ribuan itu gampang gitu ya, gampang banget. Banyak yang sudah membutuhkan. Nah, jadi inilah konsep seperti itu. Jadi bagaimana caranya agar 100 juta? Satu, yang pertama, ini saya hapus ya, teman-teman tadi udah bisa memahami. Jadi kuncinya itu gini, ini adalah setting goal penghasilan, sekaligus Anda bisa mengukur kemampuan Anda. Anda bisa mengukur, wah kemampuanku segini gitu ya. Yang pertama adalah Anda tentukan profit atau laba itu per pieces ya. Per pieces itu berapa? Jadi Anda harus tahu ini kuncinya tuh di sini. Profit atau labanya itu berapa? Yang kedua, terus ini kuantitinya harus berapa? Jadi berapa yang harus dijual gitu. Agar 100 juta itu untungnya tadi itu berapa yang harus dijual, itu kuantitinya harus paham. Terus yang ketiga adalah bagaimana daya ungkitnya. Jadi bagaimana agar goalnya target ini tercapai, terus daya ungkitnya apa. Jadi daya ungkitnya yang pertama tadi ya, Anda pakai dropshipper, Anda pakai orang-orang yang nggak punya modal untuk bantu jualan barang Anda. Atau daya ungkit ini macam-macam ya, Anda bisa iklan berbayar, iklan ads, Anda bisa bangun reseller atau dropshipper tadi dan macam-macam. Jadi tentukan daya ungkit. Untuk Anda misalkan buka cabang yang baru itu juga bisa. Jadi Anda bisa buka cabang yang baru untuk menambah ini kuantitinya berapa gitu ya. Nah, artinya gini teman-teman, semakin Anda jualan yang barangnya itu untungnya itu lebih besar ya, tentunya itu semakin cepat juga Anda mencapai 100 juta. Tapi jangan salah loh, barang-barang yang istilahnya Anda bisa untung 23.000, gila, 23.000 dari harga jual cuma 55.000. Artinya keuntungan Anda itu 70% gitu ya.
70% itu juga enak, cepet dijual gitu. 50.000 kan istilahnya orang itu semua di dompetnya ada lah uang 50.000. Kalau Anda tertarik ingin join reseller, ya saya nggak nawari, kalau pengen ya ada di link deskripsi ya, sirusindo.com, itu nanti dapat bimbingan langsung dari saya. Dan sudah 400 lebih reseller udah join ya. Nanti bisa gabung sama saya juga. Di situ ada saya di Telegram ya, di grup Telegram. Jadi kuncinya seperti ini teman-teman. Tinggal Anda nentuin aja ya profitnya laba berapa. Hari ini coba Anda tuliskan mungkin di komentar produk Anda yang Anda jual itu keuntungannya berapa, Anda tuliskan di komentar ya. Bisa kepengen ngerti. Nah setelah itu baru kita kuantitinya berapa ketemu, habis itu daya ungkit apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat kuantiti ini atau menambah laba kita. Jadi untuk menambah laba ini nanti ada banyak macamnya, seperti packagingnya kita tambah ya. Jadi packagingnya bisa kita buat lebih menarik agar profitnya bisa lebih tinggi gitu, marginnya bisa lebih gede. Terus atau bisa juga kita melakukan yang namanya jualan satu paket atau bundling gitu ya. Misalkan beli satu misalkan 50.000 gitu, beli 10 gitu itu cuma 400.000 gitu. Jadi kita pakai bundling aja agar memperbanyak quantity. Semoga ini bermanfaat ya. Semoga teman-teman sudah mulai dapat gambaran berapa profit laba saya dan berapa yang harus saya jual ketika saya ingin mencapai 100 juta. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.